Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Matius 5. Salah satu di situ, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat wajah Tuhan, karena mereka akan melihat kuasa Tuhan, karena mereka bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam dirinya sendiri. Jadi harus ada syarat kesucian. Itu salah satu perkataan 9 kata berbahagia tatkala ia berkhotbah di bukit. Terlalu lama kalau kita buka Matius 5 itu. Jadi saya mau katakan, harus dalam kesucianlah manusia bisa melihat wajah Sang Pencipta, sekalipun bukan rupa seperti manusia atau rupa seperti benda yang kita lihat. Karena apa? Kita harus aminkan, iman dapat melihat bukan dengan mata, iman dapat mendengar bukan dengan telinga, iman dapat merasakan bukan dengan kulit atau pengecap, tetapi semuanya dengan iman, semuanya dengan anugerah. Jadi orang bisa mendengar suara Tuhan bukan dengan telinga. Dan tadi hambanya mengatakan bahwa di tengah-tengah kita ini ada Dia. Tanpa saudara mengaminkan ini sungguh-sungguh, niscaya ibadahmu ini diterimanya. Saya percaya itu. Kalau hanya perkataan mengatakan Dia sedang melihat botak kuning, botakmu ini semuanya, wajahmu yang cantik ini dan sebagainya, bisa aja dengan perkataan, tapi bukan dengan iman yang sesungguhnya bahwa Elohim El Sama ada di tengah-tengah kita. Itu satu dulu, sehingga kita boleh merasakan bagaimana hubungan seorang bapa kepada anaknya secara lumrah ya. Ada bapa juga menjual anaknya, ada juga seorang bapa yang membunuh anaknya, ada bapa yang memperkosa anaknya, menjual anaknya dan sebagainya. Itu di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan meminta segala sesuatu yang sudah dititipkan kepada kita anak ini, haruslah kita hajar dia seperti Tuhan menghajar kita. Bahkan rotan sendiri pun jangan lalu kepada punggung anakmu, tetapi jangan harap kematiannya. Kita harus menghajar anak kita seperti Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dengan cara pencobaan. Saya bolak-balik bicara ke penjara-penjara tahanan polisi seluruh Indonesia. Saya katakan seluruh Indonesia, saya bukan hanya di Sumatera ini seperti yang dikatakan hambanya tadi. Tuhan menghajar kita lewat pencobaan. Ya, diuji kita. Diberikan kita sakit penyakit yang bisa saja dikasih kita penyakit jantung. Saya tidak mengatakan salah yang dikatakan hambanya tadi, tidak. Tetapi Tuhan bisa memberikanmu sakit jantung sekarang ini juga, dan sebagainya. Dan apabila saudara pedagang, bisa juga ambruk dan sebagainya. Jadi lewat pencobaan Dia menghajar kita. Ya, saya selalu dalam khotbah-khotbah saya singgung Ayub. Ya, itu pencobaan dalam dia menjalankan kebenaran. Tetapi saudara jangan sekali-kali mengatakan ini dalam pencobaan. Tidak. Terlepas saudara benar enggak bersalah, terlepaslah dulu itu. Ya, bisa saja saudara tidak benar, ditangkap polisi, salah tangkap dan sebagainya. Saya katakan dulu saudara benar melakukan tindak pidana. Oke? Amin? Nah, kalau saudara benar melakukan tindak pidana, jangan sekali-kali katakan ini adalah pencobaan dari Tuhan, ini adalah hukumanmu. Amin? Itu katakan dulu buat dia. Jangan katakan ini pencobaannya. Jangan keliru kita. Pencobaan itu datang. Kemarin pun khotbah saya mengatakan demikian. Kalau kita di dalam kebenaran. Tadi disinggung masalah upah. Ya, upah kami ini harus kami bisa sebagai hamba kepada banyak orang. Tanpa kami merasa sebagai hamba, kami tidak akan dapat upah kebenaran Injil. Semua pekabar Injil harus jujur. Sudahkah dia merasa hamba kepada orang-orang yang dilayani? Bukankah banyak penginjil atau pendeta atau pastor apapun itu merasa dia sudah di singgah sana untuk selamanya,
Saya tidak mengkritisi mereka dan saya tidak menghakimi mereka. Tetapi jika seorang bukan menjadi hamba, Tuhan tidak akan mempermuliakan tatkala memberitakan kabar kebaikan itu. Sehingga itu saya sangat senang kalau tadi sudah dimulai perkataan hamba. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan, upahku dalam pekabaran Injil, aku merasa sebagai hamba. Dia tahu dia sebagai hamba. Kalau dia tidak menyadari sebagai hamba, pekabaran Injil akan gagal. Jadi kalau disinggung tadi juga hambanya masalah, pekabar Injil hamba Tuhan itu, ya ada upah nabi, ada upah dari pekerjaannya. Ya, tidak semata-mata itu kita tuntut seperti Rasul Paulus. Dia tidak menuntut dari upah pekabaran Injilnya, sekalipun dia menerima. Karena bagaimanapun dia berlayar ke sana ke sana, berlayar ke sana ke sana, perlu dana dan sebagainya. Tetapi dia mencari uang untuk pekabaran Injil. Ya, saudaraku Johnny Pardede juga orang kaya berat itu. Uang 2000 perak, 1000 perak pun diterima itu. Diterima. Ya, dia tidak menganggap hina kalau dalam pekabaran Injil ada menyumbangkan 1000 perak atau di bawah, katakan 500 perak. Dia tidak melihat nilainya, dia melihat hatinya, bagaimana dia menghormati kenabian. Amin. 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 Kalaupun ada iblis masuk ke dalam pikiran manusia, itu kan tujuannya untuk mencari uang. Berbahagialah orang yang dicela. Itu dalam Matius tadi itu. Dalam ayat ke-12 dari Matius 5 tadi. Berbahagialah kalau kamu dicela. Nanti baca itu di dalam ayat yang ke-12. Karena upahmu besar di surga. Difitnahkan segala kejahatan kepadamu. Ayat ke-12. Termasuk dicela. Ya saya ini pun sering dicela. Ada banyak pendeta-pendeta pastor menanyakan, dari mana uangmu bror, katanya. Dari Tuhan saya bilang. Kita aminkan apa yang dikatakan tadi hambanya sampai Papua. Udah lama undangan saya ke Indonesia bagian selatan, batas Filipina. Tuhan, kapan saya kesana? Sudah lama. Jadwal saya sebetulnya kemarin Polda Jakarta. Itu saya bilang. Selatan arah Australia. Australia. Ya, bukan Filipina ya, sorry. Mau bilang Australia saya. Tunggu saatnya. Yang paling saya suka kemarin itu waktu saya ke Nias. Karena saya tahu di situ ada banyak orang memakai opo-opo, memakai jimat-jimat. Ternyata dari 50 di Nisel dan di Gunung Sitoli semua pakai jimat-jimat. Oh Tuhan, ini rupanya kerinduan saya. Semua Pak Pendeta pakai, ngaku. Coba angkat tangan yang tidak pakai, tidak ada. Siapa yang pakai? Angkat tangan semua, bayangkan. Oh rupanya ini yang Tuhan minta saya ke sana. Pendeta ya. Semua pakai. Dari yang muda sampai yang 79 tahun ada di situ. Itulah makanya dikatakan tadi hambanya, upah kita di bumi ini damai sejahtera, tidak ada ketakutan dan cemasan. Kalau saudara memakai sekarang ini bimbang, ragu, cemas. Ketakutan semua orang memakai itu. Bukan percaya diri, malah ketakutan. Merasa setiap saat ada musuhnya di depannya padahal tidak ada apa-apanya. Merasa ada bego hantu padahal tidak ada apa-apanya. Semakin saudara memakai itu, semakin saudara ketakutan tiap hari. Percaya atau tidak, pakailah dulu, coba. Tetapi kalau saudara memakai kuasa firman Tuhan, tidak akan pernah saudara takut dan gentar apapun yang saudara jalani. Saya berbagai tempat saya tidak pernah saya jalani. Sampai tengah malam saya jalan kampung begini. Terakhir saya ke Semarang begitu. Jalan itu belum pernah saya diturunkan salah. Saya jalani jam 1 malam. Begadang saya di situ tidak apa-apa. Saya tunggu sampai matahari terbit. Nggak ada saya takuti. Ya kalau saya diminta uang di jalan saya kasih ya. Yang ada pada saya. Nyawa saya tidak akan pernah saya takuti. Percayalah, saya nggak munafik. Saya rasakan ya. Inilah upah saya dalam pekabaran Injil, bahwa saya tidak merasa ketakutan. Saya di Tapteng kemarin dinasihatkan di Tapanuli Tengah. Ada orang kita Batak juga. Bapak berani ke Nias? Kenapa rupanya Pak? Ya kan Bapak belum ke sana.
Ya memang saya tahu di sana banyak jimat-jimat dan sebagainya. Iya, justru karena itu, saya tidak pernah takut. Justru ke sana saya mau, saya bilang gitu. Ih, Bapak ini ada bolak-balik. Saya katakan 3 kali saya ditanya minimal itu. Bapak tidak takut ke Nias? Itulah di Tapteng. Artinya saya mengingatkan saudara-saudara apa yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi saya katakan, upah kita bukan hanya di surga seperti di dalam Matius 5 tadi ayat 12. Besar upah kita di surga. Di dunia ini juga besar, yaitu kita tidak pernah takut, bimbang, ragu, cemas, dan ragu-ragu. Tetap kita jalan. Sekalipun makanan kita sangat sederhana, tapi dengan sukacita membawa berkat sama tubuh kita. Amin. Dan saya tambahkan lagi, saya selalu menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan. Lebih suka saya. Ya, saya garis bawahi lagi apa? Ya, saudara di sini sangat berharga. Ya, sangat berharga, sangat berharga. Itu sering saya katakan di dalam pelayanan saya dimanapun. Dan saudara jangan pernah merasa ciut. Dan saudara harus percaya bahwa ini bukan langkah terakhir. Belum langkah terakhir. Ya, dulu pernah saya di Papak Barat itu. Ya, saya bilang gini, pertanyaan sama sekitar ada 40 situ di Papak Barat ini. Saudara merasa enggak orang-orang yang terhukum dari Tuhan, saya bilang. Agak lama dijawab. Terus ada yang menjawab, tidak. Kenapa? Masih ada waktu katanya. Artinya masih ada kesempatan. Mengerti enggak maksud jawaban daripada yang ditahan itu? Saudara merasa hukuman Tuhan enggak sekarang ini? Tidak, katanya. Alasannya masih ada waktu. Coba bayangkan ini. Dari saudara yang dalam tahanan menjawab itu luar biasa. Saya peluk dia, betul. Ada videonya itu, saya peluk dia. Luar biasa saya. Kau mampu mengatakan itu karena roh Tuhan ada padamu. Itu teologianya tinggi itu Pak ya. Tinggi sekali teologianya itu. Karena masih ada waktu. Artinya pertobatan selama saudara masih hidup masih memungkinkan. Karena belum selesai. Setelah ajalmu datang, ajalku datang, semuanya sudah selesai dan tidak ada pertobatan di dalam kubur dan tidak ada pengampunan dosa dalam kubur. Saatnya saudara pengampunan dosa. Saya paling suka menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan apa? Saudaralah yang disebut tuayan para penyabit-penyabit. Maafkan saya kalau saya sudah mendiskreditkan. Makanya saya ulangi sekali lagi, saya tidak katakan saudara bersalah atau tidak bersalah. Itu majelis hakim nanti. Karena bisa saja tahanan polisi tidak bersalah. Amin. Nah sekarang katakanlah saudara bersalah. Namun apa yang sudah disampaikan tadi, hukuman daripada Tuhan bisa diselesaikan di sini dalam waktu singkat. Pada saat saudara merendahkan diri, mengakui segala perbuatanmu, dosa dan pelanggaranmu kepada Tuhan dan manusia, pada saat itu saudara diampuni dosanya. Amin. Tangan dosa sama dia. Tetapi pelanggaran KUHP, amang borumu pun Jokowi, macam mana lah tulang na poso. Kau yang bikin undang-undang kawan, tulang na poso. Macam mana amang boru kan presiden. Nggak bisa, satu langkah pun nggak bisa kukeluarkan kau dari situ. Paling nanti kalau kau sudah diputus, ingat kalau sudah diputus, pengurangan boleh, ya ingatlah itu. Jangan mengadu sama amang boru sekalipun amang boru marga Siregar itu ya, bapak udamu itu ya, bapak udamu. Kemarin saya salah ingat, apakah itu ini yang kasih uang sama saya? Iya. Saya sudah pulang di sini, Pak Pendeta katanya gitu. Di salamnya, apa ini? Ini nggak mungkin saya tolak. Sekalipun ada uang saya pada saat itu. Ya, inilah yang dikatakan itu upah nabi. Kita akan terima. Dan upah nabi saudara bisa terima kembali. Kami bisa menerima dari orang yang kami layani
Sebaliknya orang yang melayani Nabi dapat upah, sakit penyakit bisa sembuh, rahim yang kosong bisa penuh, ya, laki-laki yang kering pinggangnya bisa berisi. Itu dengan mujizat Tuhan turun kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi segala sesuatunya ada upah kami, walaupun kami tidak tuntut. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek, sangat panjang memberikan itu. Tanpa saya duga, Pak Pendeta, saya ingat-ingat luar biasa ini. Pasti pergumulannya ini dalam sekali. Satu. Atau kedua, jangan-jangan tadi firman Tuhan mengena kepada dia. Tergugah dia. Dan yang ketiga saya tanyakan, kenapa enggak ikut ibadah? Saya sakit Pak Pendeta. Justru karena sakitlah datang. Ya, nanti kita berdoa ya Pak Pendeta ya, kita doakan dia. Ya, jadi saya bersyukur sekalipun saya master hukum, saya lupakan itu. Ya, saya tidak fokus kepada pencari uang. Kalau mau mencari uang sebagai pengacara luar biasa. Apalagi pengacara binal ya. Jadi kalau dibilang itu pengacara luar biasa, pengacara nomor 1 ya kamilah yang tahu. Siapa itu yang disebut orang pengacara nomor 1 di Indonesia. Saya tidak merendahkan mereka, tapi kita lah tahu ya. Siapa orang terkaya, kita tahulah kekayaan dari mana dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan iri hati kepada orang yang melakukan itu, yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tetapi kita bisa melihat cara kerja mereka dengan cara orang yang saleh dan yang fasik. Jadi saya mau katakan, jangan sekali-kali saudara beriming-iming dengan uang lagi. Kalau kami mau cari uang, tukang Gojek pun dapat kami 200.000 satu hari, amin. 200.000 dapat kami bawa Gojek ya. Tapi kami lupakan itu. Kami tanpa gaji ya. Tetapi upah kami nanti disediakan seperti tangan itu saya ini diberkati untuk memberikan uang kepada saya ya. Jadi doakan saya. Jadwal saya memang setelah saya kelilingi Sumatera Utara ini, semua Polres habis lebaran ini, awal Juni nanti saya kelilingi lagi Pulau Jawa, kalau bisa sampai ke Bali. Kalau ke sana masih sulit Pak, saya balik lagi ke Medan Pak, karena saya masih ada perkara saya juga sebagai pengacara, saya juga kan ada. Saya belum lepaskan pengacara itu, nah, terpaksa saya balik lagi. Tetapi untuk menjaga efisiensi waktu, saya estafet lah begini ya, dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, kalau bisa melompat lagi ke Bali gitu. Jadi itu harapan saya, doakan saya percaya kalau saudara mendoakan saya karena saya mendoakan saudara, doa kita sama-sama diridhoi oleh Tuhan. Ingat sekali lagi, tanpa kekudusan niscaya saudara bisa merasakan kebenaran firman Tuhan. Tanpa kekudusan saudara tidak akan bisa sungguh-sungguh membaca ini. Cepat ngantuk itu. Yakinlah. Tetapi kalau kekudusanmu nggak dibelon, kata orang Batak tua. Gila gitu. Ini hamba-hamba Tuhan ini saya percaya mengalami itu. Seperti saya kelas 2 SMA, bayangkan. Gini saya. Setelah saya ditangkap oleh hamba Tuhan lewat KKR di kota Medan, gila saya gini terus. Mulai menginjil saya. Tanpa ada pendidikan itu. Nah itulah. Kenapa saya bisa, saudara nggak bisa? Itulah artinya roh Tuhan itu bekerja sama saya waktu saya membuka hati saya. Itu tadi kita nyanyikan. Kalau kita buka hati saya sungguh-sungguh, bukan keadaan terpaksa, dengan ikhlas dia masuk dan dia memimpin hidup saudara dan saya. Amin. Iya. Tanpa itu percayalah, tidak seorang manusia pun bisa menghampiri dia. Sedangkan memuji dia pun tanpa restu dari dia, tanpa dia mau, puji-pujian sia-sia. Tanpa restu daripada Tuhan, bagaimana engkau menyembah dia sampai lututmu ini hancur? Tanpa kekudusan, sia-sia semuanya. Tuhan tidak melihat fisikmu, Tuhan melihat rohmu, Tuhan melihat jiwa dan batinmu. Bagaimana engkau betul-betul suci dalam pandangan dia. Maka itu untuk kesucian, sekali lagi saya garis bawahi, harus ada pengampunan dosa kepada sesama manusia agar saudara juga diampuni. Kemarin saya katakan itu, bagaimana syarat Tuhan mengampuni. Ingat,
Bagaimana syarat Tuhan mengampuni? Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita duluan. Nonsen, tidak akan mungkin dosa apapun, sekecil apapun, Tuhan tidak akan mengampuni dosa orang tanpa orang bisa mengampuni orang bersalah kepada dia sendiri. Inilah kita mati bersama Tuhan. Arti mati bersama Tuhan Yesus bukan mati harus kita disalib begini, tidak. Saya ulangi khotbah saya, pipimu yang kanan ditampar kasih yang kiri, kau tidak akan memberikan pembalasan. Kenapa manusia tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan? Ada yang bisa jawab? Kenapa manusia dilarang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Bisa jawab? Karena manusia adalah milik dia. Bahkan dirimu sendiri bukanlah milikmu. Orang yang akan kau balas dengan kejahatan bukanlah milikmu. Anakmu, suamimu, dan sebagainya, dan tetanggamu, dan orang yang menjolimu tidak berhak engkau selembar daripada rambutnya sendiri. Makanya itu Tuhan mengatakan, akulah yang empunya pembalasan. Hakkulah untuk membalas orang yang bersalah kepadamu. Kita membalas mereka dengan doa. Kita membalas dia dengan berkat. Berkati dan doakan musuhmu. Inilah mati bersama Kristus. Ini artinya mati bersama dia. Tanpa saudara mati bersama Yesus yang sudah mati kepadamu, saudara tidak akan bisa mendapatkan samayim. Saudara tidak akan mendapatkan kesukaan yang ceria. Tidak ada takut, bimbang, ragu, dan cemas. Saudara tidak memikirkan lagi uang. Dan saya selalu mengingat pertama Petrus 4 ayat 2 itu, ya. Waktumu tinggal sedikit. Baca di situ. Waktu ini tinggal sedikit dan sangat mencekam. Pergunakanlah waktu ini untuk kemuliaan Tuhan, jangan hanya memikirkan duniawi lagi. Ini waktu sudah semakin sempit. Jadi lewat penjara ini saudaraku bisa orang tenar. Kami ini nggak pernah seperti ini ya Pak Pendeta ya. Saudara akan tenar nanti kalau betul-betul suci di mata Tuhan. Tetapi kalau mau cari ketenaran nggak bakalan itu. Nggak bakalan, firman-Nya tidak dikasih samamu. Engkau nanti berkhotbah tidak mengandung kuasa. Nggak ada kuasa yang bisa nanti saudara berkhotbah pulang dari sini. Kami sudah ditobatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani kami di penjara. Saudara tidak akan tenar. Karena apa? Orang tidak melihat kuasa. Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang lain, untuk mematahkan semangat yang patah, untuk menjawab segala jawaban-jawaban dunia ini. Itu salah satu. Jadi ada kuasa yang diberikan kepadamu tatkala saudara betul-betul ditangkap seperti kami. Nah, menjadi catatan terakhir, semua nabi punya kuasa. Tidak ada nabi yang tidak punya kuasa ini. Kita baca nanti sejarah nabi punya karunia. Ini salah satu bahwa Tuhan meridoi kenabiannya. Termasuk pendeta-pendeta sebetulnya, pastor, penginjil, apapun namanya itu. Kalau betul-betul dia di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberikan karunia. Walaupun karunia 1, 2, 3 nggak lengkap atau nggak sempurna. Karena tidak ada manusia yang diberikan karunia yang sempurna seperti karunia yang dimiliki dia sebagai anak Bapa. Hanya dia memiliki karunia yang sempurna. Tadi disinggung masalah menghidupkan orang mati. Lazarus 4 hari udah bau, bangkit dari kematian. Putri Jairus yang baru mati dibangkitkan. Ada lagi pemuda yang lagi dibawa di keranda mau ditanam. Putra seorang janda. Lewat Yesus. Tergeraklah hatinya karena nangis ibunya ini terus. Hai pemuda, turun dari keranda itu. Jadi artinya kuasa itu sudah dimiliki secara sempurna. Bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit. Mata buta bisa melihat, telinga tuli bisa mendengar, yang lumpuh berjalan dan sebagainya, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Inilah karunia yang dikasih kepada Tuhan apabila saudara nanti diridhoi. Firman-Nya bersemayam di dalam hatimu. Sebagai terakhir, kata-kata saya terakhir, carilah kesucian di dalam Dia setelah saudara minta pengampunan dosa. Ini yang paling sulit di dunia ini, paling sulit. Tanpa saudara memberi pengampunan kepada orang bersalah kepadamu,
kesucian tidak akan pernah saudara dapatkan. Dan setelah saudara mengampuni orang bersalah kepadamu, pelihara waktu-waktumu, pikiranmu jangan kotor lagi, jangan cari lagi rumusan togel, jangan cari lagi jalan pintas, jual ini cepat, ya. Jangan lagi terpengaruh. Carilah pikiran-pikiran yang jahat, yang bersih, karena Dia adalah Maha Suci. Dia adalah Maha El Kados, Tuhan yang Maha Kudus. Ya, itu dari saya. Diberkatilah apa yang sudah disampaikan kepada saudara dan saya. Luar biasa sekali lagi.